channel Kumaha Damang. Besti, tahun 2022 ini kecantikan, kegantengan, kecakapan itu udah nggak penting lagi Besti. Yang penting itu isi dompet. Makanya Sari Rasa berusaha sering upload. Biar apa? Biar dompetnya tetap terisi Besti. Terus hari ini Sari Rasa akan membawakan alur cerita film yang berjudul Mowgli Legend of the Jungle, rilisan tahun 2018. Mengisahkan tentang anak laki-laki bernama Mowgli yang dibesarkan oleh sekawanan serigala. Bakal se-wow naonnya filmnya. Oke deh, nggak usah kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Kekacauan sedang terjadi di hutan karena harimau yang bernama Shere Khan telah melanggar hukum purba hutan dengan memangsa manusia. Mowgli, anak dari manusia yang dibunuh, pun hanya bisa menangis di sela akar pohon. Lalu tidak lama kemudian, seekor macan kumbang bernama Bagheera datang mendekat lalu membawanya pergi. Dia meminta tolong kepada pasangan serigala Nissa dan Vihan untuk merawatnya. Merasa kasihan melihat Mowgli, sepasang serigala itu pun menyanggupinya. Tapi sebelum itu, mereka menemui Akila yang notabene adalah pemimpin mereka, agar mendapatkan persetujuan. Dalam rapat itu, banyak sekali serigala yang menentang keputusan Nissa. Hal itu pun membuat Akila bingung, hingga tiba-tiba Bagheera datang dengan membawa bangkai rusa. Hal itu dia lakukan agar serigala yang lain menyetujui keputusan Nissa untuk mengadopsi anak manusia. Di saat para serigala masih saling berdebat, Shere Khan datang bersama Tabaqi. Dia mengatakan bahwa orang tua Mowgli sudah dibunuhnya, jadi otomatis Mowgli adalah miliknya. Mendengar itu, Akila langsung menentang sambil berkata bahwa anak ini sekarang di bawah perlindungan dia. Shere Khan yang tidak punya power untuk melawan sekumpulan serigala itu pun akhirnya pergi. Beberapa tahun kemudian, kini Mowgli telah tumbuh besar. Selama itu pula, Mowgli selalu dilatih berburu oleh Bagheera. Tapi suatu hari, Mowgli merasa dirinya berbeda dengan yang lain. Ia pun bertanya kepada Bagheera mengapa dia berbeda dengan serigala yang lain. Dan sangat lembut Bagheera pun menjawab, Mowgli bukanlah berbeda, tapi dia istimewa. Keesokan harinya, Baloo menggantikan Bagheera untuk melatih Mowgli. Selesai itu, Mowgli pergi untuk bermain dan tak sengaja memandangi perkampungan yang ada di bawah sana. Mowgli yang akan pulang tiba-tiba didatangi Boots atau serigala albino yang mengajaknya bermain petak umpet. Sampai kemudian ketika permainan itu selesai, Boots yang mempunyai nasib sama seperti Mowgli pun mulai mengeluh. Mowgli yang tidak ingin sahabatnya itu sedih langsung mengajaknya lomba lari. Tapi ketika sampai di rumah, lagi-lagi Boots menerima bulian dari serigala lain. Sebenarnya tindakan itu sudah jelas-jelas menyakitkan, tapi Boots selalu berpikir jika saudara-saudara Mowgli hanya ingin mengajaknya main. Kasihan banget ya. Hari pun berganti. Kini latihan ujian lari para anak serigala pun dimulai. Terlihat Mowgli juga ada di sana karena memang dia adalah bagian dari serigala-serigala itu. Baloo mengatakan dalam ujian nanti, Bagheera akan bertugas menangkap mereka. Jadi nggak cuma fokus lari mengalahkan yang lain, tapi mereka juga harus menghindari kejaran Bagheera. Dan yang kalah dalam perlombaan ini, maka dia tidak boleh bergaul dengan kawanan serigala lainnya. Saat latihan berlangsung, Mowgli yang kelelahan memilih untuk berhenti dan minum. Dia lalu tak sengaja melihat monyet memberikan belimbing kepadanya. Tapi ternyata si monyet hanya menjahili Mowgli dan ketika Mowgli ingin mengejar monyet itu, Baloo menariknya dengan keras. Lalu di perjalanan pulang, Mowgli dilarang untuk bergaul dengan monyet karena monyet adalah hewan yang susah diatur dan bodoh. Di tengah jalan mereka melihat seekor sapi yang membusuk karena terbunuh. Hal itu pun membuat Baloo emosi karena sebetulnya sapi adalah hewan suci dan sangat dilarang untuk dibunuh. Di malam hari, Baloo membicarakan hal yang dia lihat tadi siang kepada kawanannya. Di malam itu juga Akila menyuruh Bagheera dan Baloo untuk melatih Mowgli agar menjadi makhluk yang kuat. Sebab di waktu yang akan datang, mungkin Mowgli adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Singkat waktu, pagi pun tiba. Dan Baloo sudah harus melatih Mowgli lagi. Karena capek, Mowgli pun pergi ke sungai untuk berenang dan menenangkan diri. Tapi tidak diduga jika Shere Khan akan datang untuk meminum air di sana. Sontak hal itu pun membuat Mowgli kaget dan segera lari untuk menyelamatkan diri.
Sialnya dia malah terjatuh ke dalam perangkap. Bagheera yang mendengar suara Mowgli berteriak langsung berlari untuk menolong. Tapi ternyata Mowgli sudah ditolong lebih dulu oleh gajah yang salah satu taringnya patah. Malamnya Bagheera berkata kepada Mowgli bahwa para manusia yang ada di bawah sana sedang bersiap untuk memburu harimau yang mencuri ternak mereka. Bagheera juga berkata jika hutan ini sudah tidak aman lagi untuk Mowgli. Dan demi keamanan Mowgli, sebaiknya pergi saja ke tempat yang tidak akan pernah didatangi oleh Shere Khan, dan tempat itu tak lain adalah desa manusia. Bagheera menambahi bahwa Mowgli adalah manusia dan bukan serigala. Mendengar itu, Mowgli merasa tak terima, terlebih ketika Bagheera mengatakan jika dulu orang tua Mowgli telah terbunuh oleh Shere Khan. Setelah mendapati kenyataan pahit itu, Mowgli mengintip para penduduk yang sedang menyiapkan strategi untuk menangkap Shere Khan. Lalu tiba-tiba Tabaqi ada di sana. Terlihat ujung ekornya terbakar api. Kemudian Tabaqi mengatakan kepada Mowgli bahwa api ini adalah sihir hitam yang diciptakan oleh manusia. Kini hari yang dinanti para anak serigala pun datang. Apalagi kalau bukan hari ujian lari. Salah satu serigala mengatakan bahwa pemenang dalam perlombaan ini akan diperbolehkan untuk bergabung dalam perburuan malam. Mowgli pun terlihat sangat antusias karena ingin membuktikan kepada kawanan serigala itu bahwa dia setara dengan mereka. Apalagi Boot yang selalu menyemangatinya. Hal itu menambah rasa percaya dirinya untuk bisa menang dalam perlombaan ini semakin tinggi. Perlombaan berlangsung sangat sengit. Terlihat semua ingin menang sampai berani saling menyingkirkan. Dan Mowgli adalah peserta yang sering tersingkir. Bukan hanya itu, Mowgli juga dikejar-kejar oleh Bagheera yang bertugas untuk menakut-nakuti peserta lomba. Mowgli yang kini terjebak di akar pohon merasa takut dengan Bagheera, tapi dia terus mencari jalan keluar. Hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dan melanjutkan perlombaan. Namun sayang, dia yang berhasil mendahului teman-temannya dan sedikit lagi melangkah ke garis finish, tiba-tiba tertangkap oleh Bagheera. Para anak serigala lain pun akhirnya berhasil mencapai finish sedangkan Mowgli dinyatakan kalah. Merasa Bagheera hanya mengejar dirinya, Mowgli tak terima dan memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan dan sambil menahan emosi, Mowgli melihat monyet lagi. Dan kali ini dia berusaha untuk mengambil belimbing tersebut. Hal menyenangkan itu juga disaksikan oleh Boot, tapi tiba-tiba si monyet menarik Mowgli ke atas. Di tempat lain, Baloo marah kepada Bagheera karena telah bertindak kasar kepada Mowgli di perlombaan tadi. Sampai kemudian Boot mendatangi mereka dan berkata bahwa Mowgli sekarang ditangkap oleh sekumpulan monyet suruhan Shere Khan. Mowgli yang sudah tidak berdaya terus diseret-seret oleh monyet untuk dihadapkan kepada Shere Khan. Dan sebelum memakan Mowgli, Shere Khan sempat memberikan luka di lengan. Ih, ngilu sumpah. Namun saat Shere Khan akan melahap Mowgli, Bagheera dan Baloo datang. Pertarungan antara monyet dengan Bagheera dan Baloo pun tak bisa dihindari. Tapi sialnya Bagheera dan Baloo tak bisa menang dalam pertarungan tersebut, hingga akhirnya Shere Khan dengan mudah mendekati Mowgli kembali. Untungkah si ular piton yang mampu melihat masa lalu dan masa depan datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mowgli. Setelah kejadian itu akhirnya Mowgli sadar dan kini dia sedang menenangkan diri bersama Bagheera dan Baloo. Dia juga tak berhenti bertanya-tanya mengapakah mau menyelamatkan dirinya. Bahkan Mowgli yang sekarang lebih senang menyendiri semenjak diculik. Boot lalu mencoba menghibur Mowgli agar dia tak merasa sedih lagi, tapi dia malah dibentak yang membuatnya sedih lalu pergi. Mowgli yang masih penasaran akhirnya memberanikan diri untuk menemui Kaa. Di sana Mowgli bertanya mengapakah saat itu datang menolongnya. Kaa pun menjawab bahwa Mowgli adalah makhluk yang diawasi semua hewan di hutan ini. Kaa juga mengatakan jika di kemudian hari Mowgli akan bertarung dan membunuh. Dia juga akan menjadi pembicara yang akan didengarkan hutan. Di sisi lain dan di malam yang sama ternyata Shere Khan mendatangi Akila. Kedatangan Shere Khan ke sana untuk mengejek Akila karena telah gagal saat berburu. Shere Khan lalu memberikan hukuman kepada Akila untuk bertarung dengan kawanannya sendiri. Dan memang aturannya sudah begitu, Cok. Masa hukuman pun berlangsung. Mowgli yang melihat kejadian itu kaget dan bingung. Saat melihat Akila kelelahan, Mowgli pergi ke desa manusia dan mengambil api. Dia berusaha membubarkan pertarungan ini dan mengusir Shere Khan.
Namun bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, Mowgli malah mendapatkan ucapan kasar dari Akila yang kecewa karena Mowgli telah membawa senjata manusia atau api ke hutan. Akila juga menganggap Mowgli telah mempermalukan kawanan serigala. Setelah diusir oleh Akila, Mowgli bingung harus pergi kemana, sampai tidak sadar jika kini dirinya sedang berada di pemukiman manusia. Mowgli pun terkepung lalu tertangkap. Esok paginya Mowgli yang baru sadar mendapati dirinya sudah berada di dalam kurungan. Melihat orang-orang di sekeliling, dia bingung dengan aktivitas yang mereka lakukan. Mowgli lalu berusaha keluar tapi usahanya sia-sia, sampai kemudian datang seorang laki-laki yang memberikannya makanan. Karena baru pertama kali melihat dan mencoba, Mowgli malah melepehkan makanan itu karena dia pikir rasanya sangat aneh. Setelah makanannya tidak enak baginya, Mowgli harus diganggu oleh anak-anak desa yang mendatanginya lalu mengganggu dengan melempari batu. Tapi ketika malam tiba, Bagheera datang menemui Mowgli. Ternyata bukan untuk menolong, melainkan meyakinkan Mowgli untuk bertahan dan hidup normal saja bersama manusia yang lain. Hal itu pun tentu membuat Mowgli merasa sedih. Berkali-kali Mowgli memohon namun tak mendapatkan persetujuan dari Bagheera. Mowgli yang masih bersedih terkejut ketika melihat kandangnya sudah terbuka di pagi hari. Dia lalu mendekati pria yang mengurungnya kemarin. Memang susah untuk beradaptasi, tapi Mowgli mampu melakukannya. Dia sekarang sudah mulai belajar hidup seperti manusia pada umumnya. Pria itu kemudian mengatakan jika musuh Mowgli yang ada di hutan ternyata musuhnya juga. Hal itu disadari dengan bekas luka yang sama. Karena terlihat sangat kotor, ia memang kotor dekil sih. Mowgli pun dimandikan lalu berusaha untuk bergaul dengan anak-anak di sana. Dan menjelang sore, si pria memberikan pisau kepada Mowgli untuk berburu. Merasa nyaman dengan pria itu, Mowgli pun memeluknya sebagai tanda ucapan terima kasih. Ketika Mowgli sedang bermain, kakaknya datang. Dia mengatakan bahwa Shere Khan telah mengambil alih rumah kawanan serigala. Dan serigala yang masih tetap setia dengan Akila harus diusir. Namun Mowgli yang masih kecewa dengan ucapan para serigala tempo lalu hanya menjawab jika hal itu bukanlah urusannya. Walaupun kakaknya itu sudah memohon, tapi Mowgli masih tidak ada niat untuk menolong. Beberapa hari kemudian, penduduk di desa itu melakukan tradisi adat. Terlihat Mowgli juga ada di sana untuk merayakan tradisi tersebut. Malamnya, Mowgli mendengarkan cerita dari pria itu yang mengatakan bahwa dia hanya pernah satu kali gagal saat berburu, yaitu ketika dirinya memburu seekor gajah. Mendengar hal itu, Mowgli langsung teringat dengan gajah yang pernah menolong dirinya. Karena pria itu mabuk, Mowgli pun mengantarkannya ke rumah. Di kamar si pria, Mowgli sangat kaget saat melihat potongan taring milik gajah dan juga beberapa hasil buruan yang sudah diawetkan. Mowgli juga langsung menangis saat melihat boot sahabatnya ikut diawetkan. Mowgli yang sangat marah berniat untuk membunuh si pria. Namun saat Mowgli akan mengambil pisaunya, dirinya teringat dengan Shere Khan. Mowgli kemudian berubah pikiran. Dia lalu pergi ke hutan menemui gajah sambil membawakan taringnya. Mowgli berkata dirinya akan membawakan pemburu yang telah berani mengambil taringnya, tapi dengan syarat gajah itu harus mengajak para kawanannya untuk membantu Mowgli menyerang Shere Khan besok pagi. Hari itu juga Mowgli menemui Akila dan para serigala lain. Mowgli memberitahu bahwa besok dirinya akan membunuh Shere Khan. Namun kawanan serigala di sana tak bisa membantu dirinya karena hal itu dianggap telah melanggar hukum alam. Tapi walau begitu, Mowgli tetap memanggil Shere Khan. Ketika Shere Khan datang bersama Tabaki, para gajah bermunculan dan menyerang Shere Khan. Namun itu tak membuat Shere Khan langsung kalah. Kini giliran Mowgli untuk menyerang Shere Khan menggunakan pisau. Sementara di tempat lain, para penduduk desa menyaksikan pertarungan antara Mowgli dan Shere Khan. Si pria pemburu yang melihat Mowgli bertarung sendirian segera mengambil senapannya, tapi tembakan itu malah meleset. Di saat itu pula si gajah datang menyerang si pria setelah diberitahu oleh Mowgli. Si pria yang belum menyadari dia akan diterkam gajah pun melakukan tembakan keduanya untuk si harimau. Namun sial, lagi-lagi tembakan itu meleset dan mengenai kaki Mowgli. Beleguk sial. Mowgli lalu dengan kuatnya kembali berdiri. Shere Khan pun berjalan mendekatinya. Namun tiba-tiba Akila datang dan menyerang Shere Khan. Sayangnya pemimpin serigala itu kalah dalam pertarungan melawan harimau. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Akila sempat mengucapkan kata perpisahan untuk Mowgli.
Mowgli yang murka kembali mengambil pisaunya untuk bertaruh dengan Shere Khan. Ternyata Kaa ada di sana untuk menyaksikan Mowgli membunuh si harimau. Mowgli tahu jika sekarang Shere Khan sedang berpura-pura lemah, makanya Mowgli terus memandangi mata Shere Khan. Hingga saat Shere Khan tiba-tiba akan bangun untuk menyerangnya, Mowgli langsung menancapkan pisaunya tepat di kepala Shere Khan. Dan semenjak kematian Shere Khan dan pria pemburu itu, kehidupan di hutan kembali damai dan tenang, lalu film pun berakhir. Wah, jadi teringat dulu di Blast Cinema, cuk. Vibe membawakan film kayak gini tuh masih sama, tau nggak? Next, tulis di komentar film selanjutnya atau DM di IG Sari Rasa ya. Bye!